Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang melihat video ini yang kami hormati dan kami muliakan, teriring doa semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Misbahuddin Muflis, SE, saat ini sedang menempuh pendidikan keuangan syariah di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, adapun tujuan saya di sini adalah ingin mencoba mempresentasikan hasil atau proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Budaya Kerja, Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan dengan Pemahaman Etika Kerja dalam Islam. Adapun studi kasus daripada penelitian ini adalah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Adapun abstrak daripada penelitian ini adalah sumber daya manusia menjadi peran sentral dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Setiap organisasi memiliki ciri khas dalam mengelola SDM, dan salah satu identitas ciri khas organisasi adalah budaya kerja, motivasi, dan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja SDM yang bergabung di dalamnya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta, data, dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya organisasi, motivasi kerja, dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dengan pemahaman etika bekerja dalam Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kualitatif. Adapun objek penelitian ini adalah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, dan STSEBI ini adalah salah satu perguruan tinggi pertama yang konsen dalam pengembangan ekonomi syariah atau pengembangan ekonomi Islam, dan tentunya gitu ya menjadi sangat menarik untuk saya kaji lebih dalam bagaimana pengembangan SDM di kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Adapun jika melihat penelitian terlebih dahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen etika bekerja dalam Islam itu berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, adapun kenapa saya tertarik untuk meneliti Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI ini, yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa STSEBI ini adalah salah satu perguruan tinggi yang konsen dalam pengembangan ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Tentunya hal ini menarik untuk dikaji ke dalam, apakah SEBI yang sudah mengedepankan visi pengembangan ekonomi Islam atau pengembangan ekonomi syariah juga linear terhadap manajemen SDM di dalamnya. Apakah budaya kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan yang ada di STSEBI itu sudah sesuai dengan etika bekerja dalam Islam, atau justru sebaliknya? Nah, ini yang mencoba saya teliti lebih dalam bagaimana peran SDM dan bagaimana peran budaya kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja SDM yang bergabung di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Dan pendahuluannya, penyelenggaraan organisasi harus dilihat dalam konteks optimalisasi dan penyelenggaraan dalam organisasi tersebut, terutama dalam meningkatkan kinerja untuk mendapatkan hasil kinerja terbaik dan dapat mencapai target serta visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif manakala dapat mencapai tujuan secara optimal, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dan mendapatkan prestasi kerja serta pengembangan sumber daya manusia. Menurut Sutrisno, sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, dan karya, yaitu rasio, rasa, dan karsa. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap pengembangan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, tentunya sebagaimana yang kita ketahui bersama, salah satu poin penting dalam pengembangan sebuah lembaga itu adalah organisasi. Nah, organisasi ini bagaimana sentuhannya, bagaimana manajemennya, bagaimana efektivitas kerjanya, tentu akan berpengaruh dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek organisasi tersebut yang di dalamnya ada tentang gaya kepemimpinan, ada juga budaya organisasi, dan aspek-aspek yang lainnya. Melihat betapa pentingnya organisasi tersebut, sumber daya organisasi tersebut, maka kami mencoba tertarik untuk meneliti bagaimana pengembangan SDM di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Nah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI adalah institusi pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Bina Sakofah sesuai dengan Akta Notaris Nyeti Taher SH nomor 30 tanggal 29 Oktober 1998 di Jakarta,
dan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris Nyi Sri Rohani Wahyudi SH di Jakarta. Terakhir, Akta Perubahan Pendirian Yayasan Bina Sakofah dikeluarkan oleh Notaris Evi Nur Samsiati SH di Bekasi, nomor 4 tanggal 2 April 2011. Ini menjadi penting karena menjadi landasan bahwa objek yang akan kami teliti ini adalah sebuah organisasi yang itu formal dan ada regulasinya dan ada undang-undangnya. Sehingga bukan sebuah organisasi yang didirikan tanpa undang-undang sehingga bisa dipertanyakan terkait legalitasnya. Baik, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI ini adalah lembaga pendidikan yang tentu juga membawahi karyawan dan dosen. Dari data penulis dapatkan bahwa STSEBI ini memiliki 50 karyawan tenaga pendidikan dan 50 pengajar yang bergabung di dalamnya. Dalam dunia pendidikan, biasanya kita kenal sebagai tenaga tendik dan tenaga non-tendik. Kalau tenaga tendik itu biasanya adalah tenaga struktural atau tenaga manajemen yang bergabung di dalamnya, berarti di STSEBI ini ada 50 orang dan ada 50 non-tendik atau tenaga dosen yang bergabung di dalamnya. Total berarti ada 100 orang SDM yang bergabung di STSEBI. Kalau di sekolah tinggi lain atau di universitas lain, mungkin kita bisa katakan SDM ini ada SDM profesional dan juga SDM dosen. Nah, selain itu, SEBI juga memiliki budaya kerja organisasi yang disebut SEBI Success. Ini menjadi menarik yang tadi saya sampaikan, apakah budaya kerja SEBI ini sudah sesuai dengan etika bekerja dalam Islam, dan apakah budaya kerja di SEBI itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang berada di dalamnya. Nah, ternyata ada beberapa keterangan daripada SEBI Success ini. Yang pertama adalah spirituality, berakhlak dan berpikir Islami, ihsanul amal. Yang kedua adalah unity, bersinergi dalam pengembangan lembaga. Yang ketiga adalah kreatif, berinovasi dan mengikuti perkembangan, menjadi problem solver. Yang selanjutnya adalah care, mendidik dan melayani sepenuh hati. Yang selanjutnya adalah expert, pakar di bidangnya. Yang selanjutnya adalah sustainability atau pengembangan keilmuan organisasi dan SDI yang berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah smart, efektif dan efisien dalam bekerja. Ini turunan daripada budaya organisasi yang tadi disebut adalah SEBI Success. Nah, dari pendahuluan dan juga latar belakang masalah yang kami sampaikan di atas, tentunya kami mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana budaya kerja dan gaya kepemimpinan SEBI meningkatkan kinerja karyawan. Yang tadi juga sudah saya singgung. Dan yang kedua adalah, apakah budaya kerja, motivasi, dan gaya kepemimpinan SEBI sudah sesuai dengan konsep etika bekerja dalam Islam? Gitu. Jangan sampai SEBI yang menggaungkan bahwa salah satu pendiri atau salah satu sekolah tinggi yang mengkampanyekan ekonomi Islam, justru manajemen di dalamnya itu tidak sesuai dengan etika bekerja dalam Islam, khususnya manajemen SDM. Dan yang ketiga adalah bagaimana etika kerja dalam Islam memandang kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah tujuan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh budaya kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan pemahaman etika kerja dalam Islam. Yang tadi kami juga sudah sampaikan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan pemahaman etika kerja dalam Islam. Kenapa etika bekerja dalam Islam itu menjadi entry point dalam penelitian ini? Karena menurut kami, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang sangat mengatur semua aspek yang ada di dunia ini, justru menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam manajemen sebuah organisasi, termasuk etika bekerja dalam Islam. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tersebut dan juga mengetahui bagaimana sih etika bekerja dalam Islam. Dan apakah budaya kerja, kepemimpinan, dan juga motivasi kerja yang ada di lembaga STSEBI itu sudah berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan atau sebaliknya. Dan bagaimana budaya organisasi, etika bekerja dan
gaya kepemimpinan dan juga motivasi kerja yang ada di STSEBI, apakah itu sudah sesuai dengan etika kerja di dalam Islam. Baik, adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan peran kepemimpinan dan kinerja karyawan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan serta kontribusi dalam peningkatan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam lingkup yang lebih luas. Yang keempat, bagi lembaga objek penelitian untuk mengetahui peran kepemimpinan organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang selanjutnya bagi saya atau bagi kami peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan dan juga efektivitas kinerja karyawan. Ini mungkin beberapa manfaat atau kegunaan penelitian yang dapat kami ambil dan dapat kami kembangkan ke depannya dari penelitian ini. Dan jika dilihat dari kerangka pemikiran atau kerangka berpikir ini, tentunya bisa kita lihat di depan bahwa apakah budaya kerja, motivasi kerja, dan kepemimpinan itu dapat mengarahkan, dapat membimbing, dapat mempengaruhi, memberikan keteladanan, menjadi inspirator, menjadi motivator terhadap kinerja karyawan. Yang dimana dari kinerja karyawan tadi itu akan mempengaruhi daripada kualitas, kuantitas, efektif, kesungguhan, kerjasama, dan juga tanggung jawab. Yang output daripada naiknya kinerja karyawan ini, kualitas kinerja karyawan ini adalah untuk perkembangan organisasi tersebut ataupun organisasi secara umum keseluruhan. Ini mungkin kerangka pemikiran dari penelitian yang akan coba kami kembangkan. Baik, untuk metodologi penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang dimana menurut Syaibani dan Sutisna pada tahun 2018, metodologi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ini metode penelitian yang akan kami terapkan dalam penelitian ini. Adapun proses pengumpulan data sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dalam metode kualitatif, ada beberapa metode yang akan kami terapkan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang dimana dari observasi ini sehingga kami dapatkan data-data sekunder, yang data-data tersebut menjadi bahan dan kesimpulan dalam penelitian ini, apakah pengaruh dan bagaimanakah analisis budaya kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang itu didasarkan pada etika bekerja dalam Islam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, itu saja mungkin yang dapat kami presentasikan di proposal penelitian ini. Tentunya masih sangat banyak kekurangan, kami masih ingin belajar lebih dalam. Mohon izin dan mohon masukan dari Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.